Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di Backward Art House Channel. Salam bahagia, salam sejahtera, panjang umur proses karya. Kita akan membacakan kembali bukunya Rendra Ia Tak Pernah Pergi. Tentu saja di acara Buku Bersuara. Kita akan melanjutkan pembacaan buku Rendra dari halaman 15 paragraf pertama. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. Dengan menggunakan nama bengkel, ada isyarat bahwa anggota tubuh para calon aktor itu seakan-akan mendapat kesempatan ditata kembali, di-tune up, sehingga bisa lebih talk chair. Di sini, di bengkel, calon aktor diasah 5 inderanya untuk bisa lebih dikuasai dan dikendalikan ke arah konsentrasi. Di samping diasah ketajamannya untuk menangkap gejala-gejala di sekelilingnya. Kesadaran irama juga dilatih dengan melakukan gerak indah, baik diiringin musik atau tidak. Tak kalah pentingnya membaca puisi. Pada saat-saat tertentu, pada awal pembentukannya, para anggota bengkel teater diminta melakukan pengamatan kehidupan di sekeliling. Akhirnya, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memperkarya imajinasi untuk mencipta. Sementara latihan berjalan, berdatangan teman-teman teaterawan bergabung antara lain Putu Wijaya, Amak Baljun, Entik, dan lain-lain. Tatkala latihan gerak indah mulai mantap, dimulailah latihan mencipta lakon dengan cara spontan. Karena gerak indah menghindari menggerakkan tubuh dengan pola-pola tari tertentu. Yang terjadi adalah eksplorasi gerak yang mengagumkan, terutama yang ditampilkan oleh Putu Wijaya. Tubuhnya yang besar dan kekar memang menyimpan kekuatan yang luar biasa. Itulah sebabnya di bengkel ia disebut oleh teman-temannya sebagai jago improvisasi. Dengan latihan mencipta lakon-lakon secara spontan, muncullah bentuk teater baru yang lebih eksplorasi bahasa nonverbal. Pada titik inilah terjadi suatu langkah baru dalam jagat teater di Indonesia. Disadari bahwa teater tradisi nonverbal sudah ada di Indonesia, misalnya tari kecak di Bali. Akan tetapi, tari ciptaan baru yang turistik itu tidak pernah terangkat sebagai unsur penting dalam jagat teater modern pada waktu itu. Putu Wijaya sendiri, sebagai putra Bali, demikian pula Ikranagara yang berdomisili di Jakarta, tidak tampak menggali unsur-unsur ini dalam teater mereka sebelumnya. Ada semacam garis demarkasi yang agak tegas pada waktu itu antara apa yang disebut jagat teater kontemporer dan teater tradisi. Usaha untuk menggabungkannya dipandang dengan sebelah mata. Tatkala almarhum Sumarjono, tokoh sandiwara radio RRI Nusantara II Yogyakarta, mementaskan Hamlet dengan gaya ketoprak, pentas itu dikritik para penulis resensi dengan sangat tajam, antara lain lewat koran Pelopor Jogja yang dipimpin oleh Jusak M.R. Wiro Subroto. Kritik itu wajar, sebab yang dimainkan bukan seluruh drama Hamlet, tetapi yang diambil ceritanya. Persis seperti dikatakan Rendra, dialog yang sangat penting, juga soliloquy yang signifikan itu tidak digubrisnya, tetapi sekadar digunakan untuk cantelan cerita. Apa yang tampak adalah di sana, dalam pentas ketoprak itu, bukanlah suatu usaha untuk menggeluti unsur-unsur tradisi dan mentransformasikan secara kreatif bagi kemajuan teater kontemporer. Latihan improvisasi di bengkel teater itu tampak signifikan karena membawa para calon aktor ke dalam suatu pengalaman baru, olah tubuh dan olah batin untuk menyiapkan mereka sebagai insan yang lebih ekspresif dalam mengungkapkan kesenian mereka. Hasil improvisasi ini kemudian melahirkan teater baru yang kemudian dipentaskan di Balai Budaya, Jakarta pada 1968. Berbagai perdebatan terjadi. Alphonse Taryadi, yang pada waktu itu menduduki jabatan redaktur kebudayaan harian Kompas, berhasil memperjuangkan ruang khusus di harian itu untuk ajang polemik tentang teater baru ini, yang kemudian oleh Gunawan Muhammad diberikan nama Teater Minikata. Beberapa pengamat lain memberikan nama mereka sendiri-sendiri. Taufik Ismail menyebutnya teater puisi, Arifin Cenur menamakannya teater murni. Beberapa sarjana psikologi yang menonton pentas ini sedikit bingung. Mereka membuat dugaan-dugaan bahwa para pemain pentas Minikata menderita gangguan jiwa. Bagi mereka, dengan
tidak digunakannya bahasa verbal, teater tidak dapat berkomunikasi dengan publik. Ini artinya, para aktor itu sibuk dengan dirinya sendiri, membangun jagadnya sendiri. Sebagai pengagum karya-karya William Shakespeare, Trisno Soemardjo juga tidak dapat paham dengan teater baru ini. Sambil duduk-duduk di teras Balai Budaya, Trisno berkata bahwa kelompok bengkel teater ini hanya main-main. Teater Minikata dengan cepat terdengar di seluruh pelosok tanah air. Setelah pentas perdana di Balai Budaya, kelompok ini diundang oleh Dewi Rais Abin yang mengasuh acara Manusia dan Peristiwa di TVRI Stasiun Pusat, Senayan. Rendra sebagai pimpinan bengkel diwawancarai Dewi. Dan sebagai penutup acara sebuah nomor disajikan, yakni Bip Bop, karya Rendra sendiri. Di samping teman-teman dari bengkel yang memainkannya, Teguh Karya ikut terlibat sebagai salah satu pemain yang memerankan tokoh antagonis. Mulailah teater Minikata tersebar di seluruh Indonesia. Pengaruh teater bentuk baru ini begitu luas, sebab terasa sangat mudah diciptakan dan murah biayanya. Pada hampir sekolah menengah dan perguruan tinggi menampilkan nomor-nomor impro pada acara kesenian mereka. Tanpa disengaja, latihan impro yang membuat jalan bagi lahirnya teater modern nonverbal Indonesia merupakan pelempangan jalan bagi pentas Menunggu Godot karya Beckett. Walaupun lakon ini secara struktural yang sangat rapi dengan jalinan unsur-unsurnya yang organik, namun sebenarnya bahasa verbal yang digunakannya justru menghadirkan pentas yang cenderung minikata dan hampir nonverbal. Sebab bahasa verbal digunakan untuk menunjukkan gerakan-gerakan pantomimik hampir semua tokoh-tokohnya. Dialognya sendiri praktis tidak panjang dan terutama topiknya melompat-lompat, tidak mempunyai cerita dan tanpa plot. Di sana, dalam lakon Godot tidak ada action dalam arti tokoh yang bertindak untuk merampungkan masalah. Yang ada adalah performance, yakni gerak-gerik para tokoh yang pada akhirnya menegaskan keberhentian. Lakon ini memberikan sasmita hanya kelompok yang telah mempraktikkan latihan improvisasi gaya bengkel teater yang mampu memproduksinya dengan prima, didukung oleh pemain-pemain top, yakni Rendra, Putu Wijaya, Murti Purnomo, Khairul Umam, dan Azwar AN. Pentas Menunggu Godot adalah salah satu produksi bengkel terbaik selama ini. Di samping Kereta Kencana, Oedipus Sang Raja, Kasidah Berjanji, Dunia Azwar, dan lain-lain. Dampak produksi Godot sangat jauh. Di samping merangsang diskusi teater absurd di Indonesia, produksi itu berpengaruh kuat pada Putu Wijaya. Lakon-lakonnya yang sebelumnya konvensional, sejak bergabung dengan bengkel dan memainkan Bozo dalam Godot mulai menggunakan idiom-idiom teater absurd. Lakonnya yang berjudul Aduh, yang merupakan penulisan kembali Dap-Dap, merupakan karya lakonnya pertama yang menggunakan idiom absurd. Pengaruh kepada Putu kemudian direproduksi melalui mediasi sayembara penulisan lakon yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta. Lakon itu memenangkan hadiah pertama, lalu bermunculan lakon-lakon baru dengan gaya absurd. Tak hanya itu, muncul gerakan teater anti sastra seperti yang dirintis oleh Ikra Negara dengan kelompoknya Teater Saja. Sukses pentas Godot 1969 diulangi lagi pada tahun 1970. Yang kedua tak hanya dimainkan di teater besar Tim, tetapi juga di Yogyakarta. Seperti munculnya teater Minikata yang menimbulkan polemik. Produksi Godot juga merangsang perdebatan di kalangan pengamat, yakni menarik. Kebanyakan para penonton tidak mengerti maksud pentas bengkel yang aneh-aneh itu, tapi mereka betah duduk menonton berjam-jam. Pada tahun 1971, Rendra menyelenggarakan perkemahan kaum urakan di Parangtritis. Pada kegiatan ini, si burung merak tidak tampil sepenuhnya sebagai penyair atau aktor, tetapi sebagai budayawan yang prihatin karena mereka lembeknya daya ekspresi orang muda. Yang penting pada peristiwa ini adalah penggunaan istilah urakan. Kata itu langsung menonjok kebudayaan mapan yang mandek. Lagi-lagi Rendra mengguncang, lalu disusul guncangan-guncangan lain, baik dalam bentuk pentas drama, pembacaan puisi protes, penahanannya, pelarangannya,
dan sejumlah orasi kebudayaan. Hidupnya sendiri adalah teater, tulis Putu Wijaya. Akan tetapi, siapakah sebenarnya Rendra? Dialah dramawan dan teaterawan yang telah memberikan sumbangan besar, bukan saja kepada perkembangan teater kontemporer di Indonesia, tetapi juga melalui teater untuk menjaga daya hidup kita agar kita bisa terus mempertahankan martabat kita sebagai manusia. Penyair, jawabnya. Ketika Rendra diminta mendeskripsikan dirinya dengan sepatah kata, akan tetapi bagi beberapa pengagumnya, ia juga penari yang menarikan kata-kata, dan tubuhnya karena dorongan batinnya yang menari-nari tak putus-putusnya. Bagdi Sumanto, dosen Fakultas Sastra UGM, Kompas, Sabtu 1 Januari 2000. Rendra termasuk tokoh Indonesia abad ke-20 yang sempat melihat matahari 1 Januari 2000. Akankah ia tetap besar untuk abad ke-21? Akan banyak ditentukan oleh dua hal. Pertama, apakah bagian awal milenium ketiga ini di tanah airnya yang dia cintai menghadapkan kepadanya tantangan dalam volume dan intensitas yang setidak-tidaknya sama dengan yang diterimanya di abad ke-20, yaitu tantangannya yang memaksa bangkit memberontak. Rendra memang seniman pemberontak, bukan pemberontakan eksistensial, tidak seperti misalnya Chairil Anwar atau Arifin C. Nur. Bila Chairil menggugat keberadaan surga yang kata Masyumi dan Muhammadiyah bersungai susu dan di sana berbidadari beribu, demikian salah satu sajaknya. Dan bila Arifin selalu saja bertanya mengapa kepada Tuhan atau kepada hidup lewat drama-dramanya, bagi Rendra hal-hal seperti Tuhan, hidup atau nasib sama sekali bukan untuk dipertanyakan. Rendra bukan orang yang sulit. Ia menerima segalanya sebagai kewajaran bahwa ada Tuhan, seperti juga ada agama. Kalaupun di tahun 1970 ia berpindah ke agama Islam, itu sebuah pemilihan yang menunjukkan bahwa agama apapun yang dipilih bagi seniman yang lahir di tengah keluarga Katolik Solo pada 7 November 1935 ini adalah penting dan memang seharusnya. Sekian pembacaan buku Rendra Ia Tak Pernah Pergi. Kita jeda di halaman 23 paragraf kedua. Terima kasih. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua. Salam bahagia, salam sejahtera, namo buddhaya, panjang umur proses karya. Terima kasih.